Al-Fatihah, maka wajar ketika kita ngomong sahabat bahwa Nabi itu adalah kitab berjalan ya. Maka tubuh kita pun sama sebetulnya kitab. Isinya Al-Fatihah adalah alhamdulillah, badan kita, robi hati kita, nyawa kita, semua sampai ke kaki kita pun sama dijabarkan dengan Al-Fatihah. Maka itu kompleksnya adalah isi sekujur tubuh kita adalah Al-Fatihah. Maka wajar kita suruh baca man arafa nafsahu, barang siapa yang sudah tahu akan dirinya. Artinya kita bisa membaca sekujur badan kita yang ada di kita. Mata kita ma'abasyirun kata Allah. Ketika kita bisa melihat, padahal bukan kitanya yang bisa melihat, tapi kitanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika telinga kita sami'an bisa mendengar, padahal kita diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat manusia adalah tidak jauh dengan la haula wala quwata. Tidak daya, tidak upaya manusia. Semua diupayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara tentang diupayakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Belajar tentang syariat, ketemu tentang tarekat, ketemu tentang hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad araf rabbahu, maka dia akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faqad arafa jahiliyan nafsahu. Ketika kita sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun merasa bodoh, lemah, tidak daya, tidak upaya, la haula wala quwata. Maka semua aktivitas manusia digerakkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita, mulut kita, telinga kita, basirun kita, mata kita, kaki kita, semua digerakkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sendiri tidak punya kemampuan. Maka Allah ciptakan wa nafakhtu fihi min ruhi namanya. Maka Allah tiupkan ruh ke jasadnya Nabi Adam alaihissalam sehingga dia bisa bergerak. Ketika jadi patung nggak bisa bergerak, maka disebut zatnya Allah, bagian sifat zatnya Allah diberikan kepada manusia, disebut ruh ketiga, sehingga kita bisa bergerak dan beraktivitas. Maka manusia pasti dipasang-pasangkan dengan laki-laki dengan perempuan, itu hukum. Ada siang ada malam, itu hukum, tidak bisa diganggu buat lagi. Itu adalah kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini coba kita belajar tentang mengenal tentang diri kita, sehingga kita bisa mawas diri, introspeksi diri. Ketika kita bicara tentang kesombongan, kita sombong. Ketika kita bicara boro-boro gua kenal tentang diri kita, boro-boro kita bisa meraba. Kalau disebut nama kita, disebut tidak ada, bukan nama kita. Dah. Maka di mana kita harus menentukan ada di mana kita posisinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Maka tidak pernah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tundukkan kepala kita, rendahkan pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang lebih kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia ukur seperti permainan wayang golek. Ketika kita dimainkan, kita ikut kemana aja. Maka hebatnya disebut sandiwara tentang alam dunia ini luar biasa hebatnya. Sangat takjub gitu. Sekian banyak manusia tapi tidak ada yang sama pemikirannya. Luar biasa. Itulah yang membedakan manusia dengan jin, dengan hewan, dengan makhluk yang lain. Padahal manusia lebih tinggi derajatnya dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, tapi kenapa bisa kalam an adol namanya? Bahkan sifatnya manusia lebih seperti binatang, bahkan lebih dari binatang, sampai bisa begitu. Maka nafsu yang ada di badan kita perlahan kita tundukkan, dihilangin nggak bisa, tapi perlahan lewat pengajian, lewat zikir kita, lewat tahlil kita, lewat tahmid kita, nanti lewat bacaan yasin kita, itulah sebetulnya penyeimbang tentang kehidupan kita di alam dunia. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih mengenal tentang diri kita. Perlahan kita bisa mengenal, maka kita akan tahu kepada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tahu kepada ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas, mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan buat kita ke depan.
sehingga kita tidak lagi bisa berbuat sombong, ingkar, dengki atau pada orang lain. Maka yang harus dipakai sama kita sekarang adalah sifat-sifatnya para wali Allah Subhanahu wa taala, para nabi kita yang siddiq, bertomak, jujur, tabligh, amanah, itu harus dijalankan sama kita. Tidak ada lagi dengki, bahasa kita tidak ada dusta di antara kita. Dan mudah-mudahan ini pengajian seruntulan kita bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan bisa menjadi hikmah buat kita dan lebih takarub kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sekilas, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.